berapa? 66. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Annaha tilkal awaridu arba'atun ahaduha aridku wa huwa ma taqahullahu ilal hayawan tantu fi amihi bil fi'li asamilal makula wa ghairahu mimman tuknya bihi afadahu abdus salam wa mutarabatun nafsi bidzalika rizki wa innama kifayatuhu ay hadzal aridul al awwala fit tawakkuli ay i'timadul qalbi ala Allahi wahdahu siqatan biwa'dihi wa i'timadan ala kamali qurbi wa rahmatihi wa huwa mandalun munipun min manaziliddin wa maqamun syarifun min maqamatil muqinin bahwa min ma'ari darajatil muqarrabin wasatati haqiqatut tawakkuli wa hukmi ta'alaika bit tawakkuli ala Allah subhanahu wa ta'ala bimaudi rizqi wal hajat bi kulli halin wallahu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha mata subhanahu bila gafin ala hamlan ilmu khalafi ala sikoti bihi ta'ala fisani rizki wal i'radi ala isbati nafi fi tolabihi kama fal fakir annaha bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Annaha tilkal awarid, bahwasanya awarid yang menyebabkan kita ibadah itu arba'atun, ada 4 yang kita selalu berpikir mulai sampai ibadah ketinggalan. Ahaduha arizku, kita rata-rata yang pertama urusan rezeki daripada yang 4 urusan rezeki. Apa disebut rezeki? Wa ma taqahullahu ilal hayawan. Yang disebut rezeki itu perkara taqahullahu Allah Ta'ala ngegiri memberi Allah akan itu rezeki ilal hayawan kepada makhluk yang hidup tantupi abihi bil fi'li. Jadi kita ngambil manfaat itu rezeki bil fi'li ada dengan secara kenyataan. Jadi kesimpulannya apabila kita sudah ambil manfaat itu disebut rezeki. Apabila belum diambil manfaat itu belum termasuk rezeki. Pasamila al-ma'kulah wa ghairahu, maka mencakup kata-kata rezeki al-ma'kulah yang kita makan itu rezeki, wa ghairuhu atau yang kita nggak makan tapi mimman tuknya bihi, tapi perkara itu kita ambil tapi kita makan enggak, tapi kita ambil manfaat. Oleh rumah kita ambil manfaat, itu namanya rezeki. Sebab rumah kita nggak makan, pakaian termasuk rezeki. Itu kita nggak makan, tapi rezeki juga apabila kita pakai. Apabila kita nggak pakai, mah itu nggak termasuk rezeki. Apa dahu abdus salam.
Kedua, wa mutalabatun nafsi bidzalika rizki. Nomor kedua, mutolabah, selalu mencari nafsu kita bidzalika, masalah urusan rezeki. Diri kita selalu mencari rezeki. Wa innama kifayatuhu, pasti cukuplah masalah hadal adat yang menentang, yang menjadi mawane. Itu al awala yang pertama, yakni yang menjadi menentang itu al awal yang pertama, yakni urusan rezeki. Jadi masalah itu rezeki itu sebetulnya mah kita tawakuli. Urusan rezeki mah kita tawakal ke Allah. Ain itimadul qalbi, artinya emang benar-benar percaya hati kita Allah ke Allah Ta'ala, waduh emang semata-mata Allah sendiri dewek yang ngasih rezeki sikotan. Kita kudu-kudu benar-benar percaya urusan rezeki biwadi, karena Allah sudah menjanjikan. Nggak mungkin Allah Ta'ala janjinya sulaya, bertentangan, wakimadan dengan. Jadi masalah rezeki sikotan kita udah percaya kita di mulut doang, artinya masih kemana ya? Di mana ini kita percaya janji Allah, emang rezeki dari Allah, ngomong doang. Udah kalau gua nggak usah apa gimana? Lu pikirin anu, lu makan nggak buatannya tiap hari? Dibutuh samu, tapi makan kapan jalan terus. Jangan jauh-jauh. Palestina aja segitu anunya berdasarkan, tapi ini datang aja melalui udara, melalui apa aja. Begitu contohnya. Disamperin, nggak pakai nyari. Alat madan, kita bener-bener kudu ketegenan, kudu kita pakai andalan tuh bi kamari kurmihi. Kan sempurna sifat kasih sayangnya Allah, karunia Allah wa rahmatihi, dan kasih sayangnya Allah. Jadi wahwa gitu. Tawakal itu termasuk manjalun, munipun derajat, benar-benar munipun yang tinggi, min manazilidin, daripada derajat agama, masalah tawakal. Wa ma'lu wa maqamun syarifun, tawakal itu termasuk kelas syarifun yang mulia, min maqamatil mu'minin, daripada makom-makom tempat-tempat orang yang takwa. Mungkin ya orang caranya mah yang yakin. Wa min ma'ali darajatil muqarrabin, malah tawakal itu termasuk beberapa derajat ahli muqarrabin, ma'ali yang tinggi. Jadi selalu muqarrabin selalu muqarrabin selalu tawakal. Wasatati hakikatut tawakuli wa hukmihi, nanti sebentar lagi datang hakikat tawakal dan masalah hukum tawakal. Fa'alaika, maka tetap pada olehmu bitawakuli, kita benar-benar kudu percaya Allah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala di mau diirinti di jalur masalah tempat rezeki. Kita kudu benar-benar percaya Allah wal hajati, dan kita tempat butuh bikuli halin, setiap tingkah kita selalu butuh ke Allah. Nanti Allah yang ngasih rezeki. Boro-boro ibaratnya orang muslim, di muka muslim malah lebih gede. Itu Nabi susah, bukan Allah Ta'ala nggak mampu ngasih Nabi kaya. Kudunya mah Nabi yang paling kaya, dia yang dekat ke Allah. Dia ngapa paling susah? Bukan apanya dilarang Nabi. Nabi segitu mulianya, dikasih dunia diibaratkan bangke. Kapan kita bangke? Ada rukhsah. Kalau ibaratnya butuh mah, begitu juga sama masalah rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada apapun lupa perkara di permukaan bumi yang para gumalaka illa 'alallahi, tenget itu pakai ala, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang bertanggung jawab di bidang rezeki. Sekalipun kita nyari rezeki
Kalau di sononya enggak dikedetin, orang enggak pada belanja sama kita. Entahkan ta'ata subhanahu wa ta'ala bila bi'ala. Ta'ata mendatangkan Allah ta'ala bila bi'ala. Bila bi'ala memakai lapan ala. Kapan ala? Bertanggung jawab hamlan lil mukallafi ala sikoti bihi. Jadi kata-kata Allahi rizwa, Allah yang memikul, yang bertanggung jawab untuk mukallaf biar percaya sama gua lo. Tuh Allah rizkiha Allah rizkiha tuh Allah yang bertanggung jawab di bidang masalah rizki. Pakai Allah tuh ta'ata subhanahu wa ta'ala bilah doti Allah mendatangkan maka kata bilah doti Allah Allahi hamlan Allah yang memikul ilmu kalafi untuk kita ala sikoti kita kudu percaya bika Allah bisa rezeki tentang urusan rezeki wa i'radi dan kita kudu melengos artinya kita kudu berpaling an isbatin nafsi fitolabihi jauhkan daripada mayatkan diri kita fitolabi di jalur masalah rezeki mau dipikirin rezeki mah yang penting kita ngaji yang penting usaha jangan dipikirin kayak kita punya tanah 100 meter ya kita longok tetap aja nggak tambah nggak segitu juga sama kita punya tanah kita nggak longok segitu kita longok segitu juga lo orang tanah lu nggak longok jadi ibaratnya nggak nambah masalah jangan mayakan pikiran kita sama rezeki mulu sebab apa banyak banget di siang hari siang malam ngomongnya rezeki tapi mah rumah belum punya sedangkan kita udah ukuran punya kalau anak kita perempuan mah udah bisa cucu berucuk tuh ada orang sama rezeki biasa-biasa aja ngaji ntar kita lihat padahal dia udah kawin udah punya anak itu orang baru beranakin tapi dia udah punya rumah tapi kita hidup lama-lama belum ngapa-ngapain udah mau mati besok rumah belum punya padahal itu yang punya rumah gede banget bapaknya kami kita tahu banget waktu itu gua mau udah nyunatin tapi si anak itu buktinya udah punya motor, udah punya rumah, udah punya mobil gua baru-baru motor rumah ibaratnya masalahnya masih muter mulu kapan begitu urusan rezeki mah nggak menjadi patokan maka urusan rezeki mah dia kenapa faktor lebih tua nah, dia mah lebih tua pantas satu ilmu dunia lebih tahu dia daripada ada anak orang tapi kenyataannya dia mah orangnya tolol belum tentu dapat rezeki kayak gua padahal mah rezeki itu nggak mentak menjadikan masalah orang kampung orang tolol malah orang Jakarta nggak punya rumah orang kampung punya rumah orang Jakarta nggak punya emas perak tapi orang kampung punya benar begitu betul kan kita ke kampung kita suka malu dengan sendirinya dan rumah kamar mandi cakep banget anu rapi banget rumah gua ibaratnya jalan sono kemari salah jalan sono sampai bingung orang antar motor nggak masuk itu orang kampung tapi tenang amat hidupnya ya tapi tentram tapi biasanya kita tanya penghasilannya tapi rumahnya pada gede-gede banget rumahnya ya saya lihat apabila ke tempat tidurnya kita nginep dikasih selimut sama selimut kita boro-boro kok punya selimut bener Arif ya begitu rapi-rapi banget sama Sunda mah iya tuh nggak masalah rezeki mah nggak ada orang kampung nggak ada banyak orang kota tapi rezekinya kurang tapi banyak orang kampung rezekinya ini normal maksud nggak bakal pikiran biasanya kalau siang pada banyak orang pada kuliah kumpul kalau kita mah kalau pagi nggak ada orang pada kelayaban ke sono ke Jakarta pada nyari rezeki tapi orang kampung mah apabila siang kapan ada semuanya ada apa siang entah kan kalau di pulau mah muluan siang coba kita kalau muluan siang jam 7 jam 8 tidak orang itu coba itu pikiran jangan jauh-jauh wah kata kali lo orang Jakarta lebih enak
apa aja ada di Jakarta. Menjualan ini beda sama gua menjual kelapa makai jauh, makai tengkulak, udah melalui orang dulu. Nah, lu mah enak banget apabila punya kelapa, udah punya apa aja lu langsung beli jalan. Kita lihat orang kampung nggak pada jualan, tapi lakinya kerja juga, perempuannya jualan kue unti, jualan kue gemblong, kue pisang, tetap juga nggak punya rumah juga. Iya. Bener Masan? Iya guru. Tapi akur enggak? Akur. Ya begitu. Lagi kias itu. Kita mau udang, sekian 775.000 orang. Kalau di mana-mana mah di kampung, tapi di kampung masalah jarum udang seorang bisa dapat 2 juta 3 juta, tapi ketemu aja. Itu juga 75.000 dibakar peribahasa, kita ngidang, kita balikin lagi, kita ambil lagi punya kita, cuma jadinya itu kalau hidangan doang. Tambah-tambah oga berabe, sedangkan masalah 5 besok kapan cepet? Nikmati. Iya. Ya kapan maka itu ayam negeri itu ukuran 6 hari 5 menit. Dia potong ya 6 hari 5 menit. Nah itu dibelah 6 ya, kering banget. Coba kalau macam di Kulon mah 3 hari 4 hari udah gak kemana-mana, kapan udah ribet, udah pada bikin dongdang, udah pada anu. Bener aja jauh berbeda, udah bikin kue anu. Kalau kita mah di mana-mana mulu, dan kita habis maghrib masih di Jakarta. Gue udah mesen aja ntar bawa sono bawa. Kan begitu. Iya. Ketimun berapa ketimun sekarang sekilo? Hah? Dulu. Ketimun berapa sekilo? Gue tanya. 5.000. Hah? 12. Seperti kalau 12.000 ya. 12.000 isinya berapa dulu gue tanya? Ya, 10. Jadi seolah-olah kita satu kita pakai 5 besek. Kapan kata 5 besek? Ibaratnya kalau dipotong-potong begitu dapatnya 5. Jadi ketimun lalapnya aja kejatuhannya itu kalau enggak salah 2 perak. Iya. Iya, kapan taruh 10.000. Iris mah. 10.000 satu kapan dibikin 5 besek. Kapan dari kantong plastik isinya 2 iris. Iya. 2 iris, jadi seolah-olah itu satu 1.000 dibikin 1 perak. Iya. Masa nggak bisa ngitung ke situ? Kol sesuai. Tapi bener nggak? Iya. Iya. Betul. Kol paling nggak itu yang ada di besek, paling nggak setengah on dibikin 5 anuan. Itu jadi lalap aja ukuran 3 perak. Iya. Kol 1.000 perak udah diketik. Kol 1.000 di 5 besek. Iya. Nasi ukuran 3.000 perak segitu mah. Itu masih gitu udah dimakan untung Masan. Iya. Hah? Udah. Dekat Jigo. Jigo itu udah dimakan untung 12.500. Jadi ini pakai ngidang mah 12.500. Tapi paham nggak? Itu 12.500 kali 5 sama dengan berapa? 70.000. Iya, 75.000 setahun sekali. Itu juga kita masih ambil ntar lagi. Iya. Coba kita pikir, tapi bener nggak Kodir? Hah? Coba bayangin. Bayangin. Tahu aja gue ya. Ada yang bagi kali. Sekarang gue mah kalau ada bukan itu nggak mau gue kasih kucing. Kita makan bagaimana kucing kasihan, ngakin aja udah kasih kucing semuanya dah. Tiga besek mau anjir kurang. Maksudnya beli kertas nasi tuh ya. Iya. Iya. Ini Pak.
Jabnya 100.000 6 tahun belum habis. Ya, ini kita kan tetap 1.000 tuh kan kertas nanti begitu. Terus kita anuin tuh, kita jualan tuh 6 tahun belum habis. Dirobek lagi nggak dua. Ya. Sepatu kali. Jadi kesimpulannya kalau kita begini dah, Mantap lah sebetulnya. kita ibarat yang nganggukeun Nabi setahun sekali lebih gede kondangan dalam satu orang, bukan dalam seminggu, bukan dalam satu orang. Sedangkan seminggu tuh ada 4 orang tuh, 4 orang itu kita ambil satu tuh ukuran bakal maulud adanya yang setahun sekali. Kenapa enggak? Jadi apabila kondangan 1 hari ada 4, seolah-olah itu nanti kita bakal ukuran kondangan 2 hari. Kalau udah 2 jadi 4. Kapan sekali kondangan paling enggak apa 70.000. Jadi cara kita nyaman kondangan 1 hari ada 2 itu dipakai maulud ukuran 2 kali maulud 2 tahun. Paham Mas Andi? Matematika. Kalau nggak sekolah ribetnya Mas, nggak bingung guru nggak pada sekolah. Matematika. Nanti guru aja sih matematika. Itu ada bruto, ada neto. Kalau bruto mah kalau kita beli gula tuh berikut kardusnya, namanya bruto. Kalau gulanya neto, udah berat bersih sekian. Nggak sekolah sih Mas ribetnya. Situ Urusan sekolah Masan, dosen, dosen UGM. Iya. Malah aku udah catering dah. Selamat menikmati. Tapi tepat emang sasaran gitu ini matematika ya. Tepat. Pas. Sekolah di mana? Gitu mah ayam juga bisa ngajarin guru. Ayam di belakang bisa ngajarin. Ya puluhan 70.000 pengen aja Pak tuh kayak begitu maksudnya. Jangan nangis cuma 75.000 jadi teh. Ya kayak kita belanja doang 99 lempengin. 100.000 jangan pakai 99.000. Udah lempengin 100.000. Jadi kata dikit murah. Terus itu gampang ngajinya sulit Pak, maksudnya hadis. Arahnya kemana ini Itu mau gampang. Itu aja. ya tol kama. Jadi wal irodi kita kudu melengos daripada mayahkan hati kita fitolabihi untuk menjadi itu sampai siang malam, sampai besok pagi mana, sampai pala dipincet mulu, pala mah dipincet nggak ada empuk-empuknya. Oh iya. Pala mulu dipincet. Kasih bodrek. Ketahuan Ajar. kalau ekonomi lagi turun mah, duit lagi kurang ketahuan. Tempat rekreasi kurang, pasar-pasar kurang laku, itu ciri-ciri duit lagi sulit, gampang itu mah. Biasanya orang ampas banyak, sekarang ampas sedikit. Biasanya orang pada belanja, sekarang ada mengurang, tukang sayuran kayak tukang buah-buahan kayak tanya, itu ciri-ciri ekonomi lagi anjlok. Dari ampas tuh, lihat dari ampas. Jangan ngomong inflasi deflasi, jangan. Orang kampung lagi. Ampas ini lihat apa banyak enggak? Gitu. Tapi ini berang jauh lagi nggak tahu. Buatan tinggi. Kalau ampas dikit berarti lagi anjlok. Kata pecangguin lagi inflasi biasanya dapat sekarang 75. Lagi nurun aja begitu gampangnya. Pun sesuaikan antara ada anggun biasanya penghasilan gua cepet, sekarang 75.
Lihat dari ampas, Rip. Kalau ampas dikit berarti Anjlok. Patokan. Iya. Apa? Nasi uduk kurang laku sama juga. Itu ketahuan di situ. Udah wawancara. Biasa patokannya timun. Iya. Ya orang juga sekalipun punya duit ya tahan sebab apa ya? Jual kapan nggak laku. Iya. Apalagi musim begini. Contohnya kita jual pecel lele. Emang pecel lele lakunya habis maghrib ya? Maghrib sampai jam 9 dah. hujan. Akhirnya kemudian dari maghrib sampai jam 9 hujan. Hujan. Orang pada mau ke sono belanja itu apa mau makan di rumah seadanya? Di rumah, iya. Paling enggak dapat 5% atau 10% yang belanja dah. Kebanyakan lagi paling jamur. Udah begitu, biasanya besok belanja lagi kita ikan ya. Lele. Iya. Ini lele, ono bang masih ada ya, kemarin belum habis. Kapan begitu bahasanya? Ono masih ada, kan belanja salada, ono salada masih ada. Kalau belanja ketimun, ono ketimun masih ada, pasti begitu. Ya lagi akhir kemudian yang belanja kapan? Dia langgannya ada 50 orang, 70 orang. Kapan pasti cuma pada ngomong begitu? Hah? Benar. Iya. Kemudian lele ditaruh, kapan kata lele ditaruh semalam lagi susut? Hah? Iya. Susut otomatis. Itu di bidang ekonomi katanya pasti begitu Arif ya. Susut pasti. Biasanya beli cabai orang sambal udah habis biasanya habis. Kemarin cabai masih banyak. Iya. Cabai masih ada dia taruh di freezer. Tuh kapan nggak belanja cabai? Banyak. Tuh begitu. Yang berputar uang kalau macam emang lagi apabila lagi ada hujan emang mandek. Orang biasanya minum air teh pada laku banget musim panas apa musim dingin. Ya coba aqua musim panas apa aja menurun. Kapan kita biasa panas mah minumnya berapa kali aqua, tapi kalau musimnya baru minum kita minumnya kita ngeri. Kencing mulu. Ini banyak kan. Itu urusan duniawi sekalipun guru nggak paham sekolah kayak gitu nah paham dikit. Buat mati-matinya. Kasih itu semalam tuh temennya Haji Indra tuh Haji Majudannya Bakbar ya. Tanya sekarang kerja di mana? Di bandara. Bagian apa? Pergudangan. Ngapain nyupir? Gaji berapa? UMR? Enggak 3.000 ke bawah, 3 juta ke bawah. Anunya jam berapa masuknya jam 7 sampai jam 8 malam. Biasanya perkantoran 90.000. Dari pagi jam 7 sampai jam 8 malam. Pagi. Iya. Satu. Sedangkan kita pakai bensin. Iya, Ke tempatnya. Nomor kedua apa kita makan. Parkirnya belum. Parkir. Iya, makan aja di bandara makan, ngerokok ya. Habis di situ aja. Tapi paham nggak kira-kira? Matematikanya paham nggak? Nyana senang masak. Tenang lagi aja. Tenang aja mau udah. Kali-kali dia dapat bina purba. Iya, punya encang salmon mah. Iya. Di kerabat salmon begitu. Gak punya apa-apa. PR. Ponakannya Saroni kali ya? Iya. Biasa dolar ya. Ngeroni tuh. Kang Ibang Intan. Teh. Inflasi. Kita belum ribut mobil tadi. Mau ribut mobil kita. Iya. Ribut. Iya. Kali ribut aja. Berantem baru ya. Ribut. Seru kali. Mundur 40 hari kali. Iya. Nambahin. Bisa. Biasa itu kan di proyek. Iya. Kejadian kali. Biasa aja. Kalau belum keluar belum keluar ya. Iya.
Coba jangan terturutan, jangan. Sebelah narita apa? Jamaknya Sebelah jangan naritanya, yang sebelah punya narita. pendirian jangan terturutan. Sebelum narita. Bukan narita. Sebelah narita. Jadi Samping itu BJB. Udah terus ya. Lewat terus. Itu Ini sebelum 40 danau. hari kata Lewatin danau. Oh enggak. Kepala sekolah tuh Ini sebelum danau. 1 juta seorang itu habis. Iya. Jadi 7 juta orang yang mana? Yang ditempatin. Kepala sekolah 7 juta habis anu. Kayaknya mah itu juga sama. Dikasih 2 juta aja, segitu juta kalau pun udah 80 juta 40 hari. Iya, karena berdirinya Arif, ya Arif kan selalu hadir. Itu aja. Iya nggak boleh kalau macam nggak makan nasi uduk doang makan air teh. Nah, nggak jadi mau wajib duduk kodok. Kalau nggak gede mah pasti kudu kodok pakai angin. Kita jangan terturutan, jangan. Ini guys, ini itu malah ini. Boleh 40 hari. Biasa kalau itu produksi dari lampu merah ke sono, Muter-muter terus. midul. Tanya Lampu merah itu biasanya kan ya. ya dalam sebab di situ jam sampai salapi. Terus sekali punya Cara. hari sebenarnya. Adanya. Musulana. Kalau salapi mah punya pegangan. Kalau pengajian yang pakai nggak mondok atau pegang kitabnya kegedean itu biasanya nggak punya pegangan. Karesatin ala patil hawa diibaratkan kapas yang ditiup kemana aja sampainya bagaimana nurutin anginnya. Itu nggak punya pendirian. Juga Pak Parton begitu sakitnya udah digodok di sini. Iya. Dulu itu kapan? Sukma itu tuh masih bau kapan begitu? Sekarang udah enggak. Pada biusan yang baik-baik aja semua pada bius. Ya tolibarizki fil afaki mujtahidan itta'a betul nafsaka hatta sapakat ta'ab. Ya tolibarizki, orang yang mencari rizki mujtahidan, lu sungguh-sungguh banget nyari rezekinya sampai fil afak, sampai di ujung dunia lu cari. Kalau kita mah bukan di ujung dunia, kalau nyarinya sampai dari subuh sampai ke jam 12 malam. Itu namanya itta'a betul nafsaka. Namanya lu menyampaikan nafsaka diri kamu, sekedar makan doang. Hatta sapakat ta'ab, kudunya mah sehingga kamu itu caranya sapakat ta'ab, sampai menghilangkan udah ta'ab, udah rasa capek, udah perasaan udah hilang, perasaan udah nggak capek lagi. Kapan kita kalau sungguh-sungguh si capek itu udah nggak merasa itu, udah waktu nyari mah udah hilang, ntar baru ngos-ngosan. Loyonya Itu malah. sama diri bikin tas'a, kamu selalu berjalan. Apa ini bacanya? Alam ya? Iya. Lirikin mencari rezeki. Padahal katakanlah udah menyukupkan Allah Ta'ala akan itu rezeki. Sekalipun lu nggak nyari rezeki ibadah mah ibadah, tapi nyari rezeki biasa-biasa aja ya, insya Allah bakal ketemu apa? Buktahu, tujuan kamu nyari rezeki, insya Allah Allah Ta'ala yang ngasih kecukupan. Asal salah kita bisa ngatur. Kalau ngikutin nggak cukup pak, ibarat nggak cukupnya. Habis ini pengen ini, habis ini pengen ini. Udah pakmun, duduklah olehmu. Parodrako karena si Allah mendatangkan akan rezeki kepada kamu, layak tibitola kudu
mencari masalah jalur rezeki itu masing-masing ada kelasnya. Gue pakai ini itu ada kelasnya. Yang potongan mana rezeki nyari kita, yang potongan mana ibaratnya perempuan yang dicari. Potongan mana yang laki nyari perempuan. Nanti ada kelas-kelasnya. Kalau kita jelek mah nggak dicari laki, kita nyari laki nggak pantas. Kalau kita ibaratnya bisa nyari laki, tapi syarat satu. Syaratnya berapa itu? Satu, kita cakep, atau nggak cakep ya kita kaya, kita punya kebisa, itu bisa berhasil kita nyari laki. Tapi kalau kita susah mah, tadi kita jelek nyari laki sulit. Orang pada dada semuanya. Begitu masa. Iya. Ada semua. Semuanya. Nggak di awe-awe nggak punya semuanya. Kasian. Iya. Begitu. Jadi apabila kita nyari laki, itu kita baca dulu diri kita. Diri kita siapa? Gitu. Mesti. Namanya kita. Kita minta dicariin wadon yang kayak Nafa Urba datang. Kalau syarat kita punya dolar enggak? Oh, iya dolar. Coba di novel, di Nopal. Nepal. Dolar dibuang-buang, diaur-aur. Yang korupsinya juga budak lari ke kali-kali lancar. Iya. Iya. Aku jatuh dia. Begitu. Menteri itu menteri. Parah dia. Ya ada lagi yang mau digaruk kan DPR-nya. Iya. Dong DPR kapan begitu? Dunia tuh. Kejap. Apa nyari rezekinya apa sungguh-sungguh? Nyari rezeki sungguh-sungguh kayak DPR, apa nyari rezeki sungguh-sungguh? Kamin do'ipil akri tarifu lahu alwala hidup. Kamin do'ipin, berapa banyak orang yang lemah. Do'ipil akli, dari lemah akalnya. Kapan tarifu lahu alwala itu? Tahu tuh. Tarifu ya? Iya. Tarifu. Marifat dia mah tahu tuh si doib mah. Lahu alwala itu. Orang doib tapi doib bahasanya orang kampung, dari tolol, lemah otaknya, lahu alwala itu. Tapi dia punya emas, wal arzaki riznya ada, wal zahab, wal awroki punya emas perak, punya anu. Tapi kalau kita sepertinya akilin kita kaya, kita orang kota kita sempurna, udah pakai es, sampai ujung sampai es mambo, es doger, ibaratnya, kapan nggak punya apa-apa. Tapi orang kampung mah, pakaian begitu juga. Kita lihat apabila kita namu apa aja, kue-kue kering ada, makan ya ada juga, ikan anu. Kita ke Jakarta, datang rumahnya kontrakan sempit banget, kelihatannya tuan rumahnya pakaian pada kusut. Kapan orang kampung mah dikata susah juga pakainya rapi begitu. Apalagi kita namu itu banyak anaknya, rumah kecil, paling ngontrak, air muka yang tuan rumah kusut banget, paham kira-kira. Kayak dapur belum disapuin. Kapan kamin doang ipil. Berapa banyak orang yang lemah, doang ipil akli, lemah akalnya. Tapi tarifu, kapan lu tahu tuh orang yang lemah? Lahu alwala itu, dia punya anu, wal awroki, punya emas perak, punya anu, punya kebon, punya kambing, punya ini. Tapi orang kampung punya motor ada 2, ada 3, kita
Motor ibaratnya boleh gade. Ada begitu ada Arif. Ada motor satu digadein, emang kalau kita kerjaan emang pakai motor itu udah gadein lagi. Ditolol. Ketahuan lu Arif emang ketahuan lu punya anak. Dari situ. Udah dari situ. Sama aja kita. Tapi tuan rumah emang kerjanya tukang masak, kompornya jaga gadein. Anuan gasnya. Bagaimana sih? Emang dari situ. Iya, kan lu orang Jakarta. Bahkan nebut ijazah. Mana kira-kira nebut ijazah hari Senin emang dibilangnya hari Sabtu. Apaan guru udah bilang mulu, nih tinggal sekian bulan nih nanti dari sekarang ngumpulin bulan besok bakal ya lu kumpulin gocap-gocap. Iya, mau nggak tahu kecuali kali gua jual, gua gedein motor gua sebab apa? Gua ini menebus ijazah sedangkan hari Senin, lu dibayar kapan? Hari Sabtu ya pantes. Dapat terus, ya dibilang no, udah 150 hari, mau dari sebelum-belumnya nanti bakalnya bulan anu, kapan digituin bukan? Hah? Habisnya kain dari gua hilang. Iya. Buat beli baju kan ya. Paham masa? Iya. Begitu. Buat beli sampai itu kalau enggak. Itu kapan orang Jakarta tapi nggak punya apa-apa. Itu orang masih nyari duit. Iya, ojek. Tapi makan kita makan sama. Sampingan kali. Oh dia ngaji mulu kan rezekinya bikin bertambah-tambah. Wih, Barok aja mah. lombok ini kok dia. Ini mah ada orang mau kuburin jangan dulu. Orang lagi kuburin begitu. Nggak boleh itu Arif ngomong begitu. Bagus dia minum. Orang lagi kuburin. Jadi kalau acara kalau nggak ada mangkode, guru sama siapa? Nah, Nah, ayo itu pikirnya kode ayo lah Arif. Pikir ya. Oh biar nyalain apa aja itu mangkode ya. Iya lah. Naik kode lah. naik terus. Nyalain lah terserah mau aja enggak. Iya. Bareng ngaji nyalain lah siapa sama Bang Kodir. Emang jangan mati. Oh beda aja mati terserah masa bodoh. Terus wa min hasibin lahu aqlun yuzayyinuhu nada al khasasata lam ya'rif lahu sababun gitu. Maksud tadi mah takut asal mananya mah duduk. Masalah takut tenang aja tenang gitu. Kapan kalau duduk tenang. Asal mana takut mah duduk. Artinya lu tenang lah. Wa min hasibin. Waduh, daripada orang yang mulia mak lahu aklun. Orang yang mulia itu aklun, waduh akal sempurna. Yuzayyinuhu, menghiasi si akal kepada dia. Badi al khasasota mulai itu untuk si hatib yang mulia mah al khasasota ketentuan layari yang nggak tahu tuh yang orang mulia mah lalu sababun nggak tahu sebabnya rezeki dari mana datangnya yang nggak tahu untuk orang yang mulia mah. Pastar zakillah, cobalah minta rezeki Allah. Mimma fi khoza ini kita minta rezeki daripada rezeki di dalam beberapa gudangnya Allah. Kalau kita sungguh-sungguh makin bang makan maka ketemu. Tuh, ngaji seolah-olah aja belanja ngasih duit ya. Ono dia nyari. Tuh.
Fallahu yarzuqu. Allah ngerizikian. La aklun. Rizki Allah ngerizikian la aklun. Enggak kudu orang punya akal Allah Ta'ala ngerizikian mah. Allah enggak milih orang yang punya akal mah. Dikasih yang enggak punya akal mah. Enggak la aklun. Baik. La aklun. Ukuran. Patokan enggak kudu punya akal aja. Wala hasabun. Masalah rezeki mah enggak kudu. Masalah orang mulai aja rezeki mah tetap semua yang dikasih malam-malam yang punya akal lebih dikit rezekinya daripada yang punya akal. Padahal mah kalau yang punya akal mah dikasih rezeki pantas, ada bahasa begitu ya. Pantas yang punya akal mah ini enggak punya akal tapi nah ke dia. Itu apa kita malu? Orang buta. Itu orang buta itu bisa kawin empai anak itu jadi duit mana? Nanti dikasih cara jalan, bisa ngurut, bisa anu. Lu mata lu blototan, mata kayak berko. Paham pikiran? Buta mah duit, tapi orang yang buta nanti rezekinya ada aja. Orang yang gak bertangan, model monyet kiri kanan gak bertangan, tapi tetap sampai gede. Itu jadi cara makan bagaimana? Dikasih pintar dari kaki. Begitu caranya dari kaki dia makan. Begitu. Begitu aja udah mikirinnya. Udin tuh gede banget badannya ya. Bisa buat ketolong kemarin. Kapan rumah orang tuanya bukan dulu? Udin. Ya. Itu rumah orang tua. Iya. Orang tua anaknya berapa? 9. Berapa? 9. 9. Itu dia punya tanah di situ sama Udin tempatin. Hah? Iya. 9. Usahanya apaan? Tukang cukur. Tukang cukur. Udin tukang cukur gede dikit mah lebih gede tukang anuan, tukang AC daripada tukang cukur. Tapi Udin mengapa make nempatin tanah orang tua kapan jam bagi anak biar juga jangan bagi anak lu asal syarat itu tanah punya kita boleh beli. Iya. Hah? Ya orang tua 9 anaknya kita kebagian itu tanah. Mengapa kerjaan tukang cukur? Mana gede tukang cukur sama AC gedean AC. Mengapa kita masih numpang sama orang tua? Ada apa? Bagaimana? Sedangkan kita bagaimana ke anak? Itu aja dia bakal peribahasa tukang cukur anaknya semua bagi tanah kita bakal pribadi kita aja nempatin tanah kita nggak punya. Benar begitu? Hah? Kapan cukur juga sama? Kapan mah cukur juga, ono juga, AC juga kapan gedein AC ngeborong anu. Masa bakal pribadi kita nggak punya apa gimana sih? Itu dipikir-pikir. Ini gimana tuh? Dibacain. Badan gede banget masih di Anda soalnya baca ini. Kata-kata di subsidi masa paruh dari kita separuh dari sono. Subsidi begitu nggak paham sih. Kata subsidi itu barang sama kesekian dimurahin. Jadi kita tetap juga beli juga, cuma ada murah. Maka ada pasar subsidi, nggak ada subsidi gratis semuanya, enggak. Dilakukan subsidi, kita beli rumah dikasih, bukan begitu Mas Arif. Kata subsidi mah kita beli rada murahan dikit, itu rada miringan dikit. Sekolah sih nggak paham. Satu best. Bahkan gue bikin sekolahan dulu di sini. Iya, guru. Iya. Iya. Daftar saya. Iya. Udah ada perosotannya ya. Masaan lagi tuh kapan takut guru jadi gubernur, takut bahasa masan kudu kursus dari sekarang. Takut guru jadi gubernur apa sih asistennya kapan masan ya? Ya belajar. Saya itu mau nanya guru. Iya, belajar bahasa gaduh. Belajar gitu pasti itu masan. Iya. Terus. Qol firahil bayan ittafaqu ala anna arba'atan latak balut tagoyura aklan. Berittifaq ulama bahwa 4 perkara enggak bakal nerima bakal robah aklan sama sekali. Ada 4 perkara enggak bakal robah sama sekali. 1.
umur kita nggak bakal obat. Tadinya makan vitamin udah makan daun kelor. Nanti nambah umur. Tetap emang umur kita segitu dipatok. Rezeki kita segitu udah cukup. Satu hari dikasih segini, sebesok sehari dikasih segono. Wal ajalu, ajal kita udah dipatok. Udah kan terus sebentar, nggak bisa. Wasa ada tuh, kita bakal bahagia di akhirat nggak bisa dipatok. Mundur jadi cilaka, awis sekolah, cilaka nggak bisa dianu, nggak bakal jadi itu. Jadi Pak Alal Akil itu 4 perkara tengetin yang nggak bakal terima robah. Ini gua kalau bukan nasi banget mah, nggak bagian ini. Kalau nggak nasi banget kan, jantan banget kan. Kalau nggak banget nggak dapet. Si Anu matinya masya Allah bener-bener mati banget. Iya. Sampai mati banget sama matinya. Mati jangan kata banget. Meledak. Pak Alal Akil ala yahtama birizkihi wa yatawakkalu 'ala Allahi fa innahu hasbuh. Itu orang kampung mah betul-betul mah digini-gininya. Pak Alal Akil, maka kewajiban untuk si Akil ala yahtimah, jangan saling mentingin banget si Akil birizki tentang apa ngos-ngosan. Waduh ini urusan belum beres, masuk ke sono masuk ayu wa yatawakkalu, dan pun tawakallah si orang ala Allah fa innahu Allah itu hasbuh. Kayak adanya Marohim anu bikin pengen mesin jahit pakaian bangkrutnya ada, pinjaman 250 juta, air kemudian bayarnya 2 miliar. Begitu tuh 2 miliar. Anak-anak baju obat itu minjem 8 miliar berapa miliar. Lalu kemudian dagang minyak mentah, minyak halal gua nggak paham dah. Ada di sekarang air kemudian udah disita. Kalau ketemu pesantren disita berapa jumlah 250 miliar sekarang begitu apa? Iya. Masih digugat tuh. Ya gugat lah. Apa? Habis maju udah nggak ada, pesantren udah nggak ada. Begitu tuh. Dunia mah jangan digede-gedein begitu. Yang investasi rumah, yang sekali-kali investasi nggak apa-apa, investasi gopay 1,5 juta mah apabila ya kasih 100.000 itu mah kita kira-kira 400.000 itu kalau guru mah bilangnya nggak apa-apa. Investasi di bidang bahasa sayuran atau investasi di bidang nasi uduk, kalau dari 300 ya 300 ya, jadi 600 kita aja kasih baru 100 ya, emang kita kerugian ibaratnya 200.000 kalau bangkrut, coba kalau miliaran. Invest kalau nggak salah 2 miliar di iming-iming sekian. Kita dikasih bener ya 2 bulan 100 juta. Kesonanya mana? Sudah begini mah duit gue pulang aja dah. Yang 2 juta, yang 2 miliar. Ya kemana udah kita mau kata apa? Pokoknya kalau diiming-iming yang nggak layak, jangan sekali-kali. Contohnya Haji Ambad yang orang Alam Sutra, rumah guru jamaah jual Jakarta bakal invest. Ya, 1 miliar berapa bahasanya, 1,5 pas pokoknya sebulan 150 juta. Di mana? Nah, kata-kata 1 miliar sebulan 150 juta. Ya bener ngejam-jam di bank. Itu aja kita udah nggak layak. Air kemudian bagaimana? Dianya rumah lagi enak-enak putar hancur habis-habisan. Gitu. Invest mau kata rumah. Kalau menyatu jangan rumah, karena kalau gitu kapan kayanya kita bener nggak kira? Biarin nggak kaya juga. Biarin. Rumah mah jangan sekali-kali dijual bakal modal, udah tempatin aja. Sekalipun kayak kemudian tuh bener tua tuh, kayak kemarin kalau rumah dijual, pijat ada yang dijual, biarin kita nggak ngenes. Jangan sekali-kali ke rumah nesen.
Orang-orang lagi ngerayu begitu mah enak mulu. Sekali dua kali udah beres aja udah nggak. Iya. Duit kita 2 miliar udah pasti bakal hilangnya. Kalau di tangan orang. Iya, apalagi kita orang bodoh, dia pinter, mafia. Kalau kita invest 500.000 mah atau 500.000, 150.000, lama naik. Ya udah kan harus mau biarin 150.000 kawan. Begitu kita mah, wah. Udah kita menjaga